Selamat pagi sahabat Bali Organik TV. Di pagi hari ini Beli akan memberikan video mengenai kompos. Nah, di sini ada dua jenis kompos. Yang pertama adalah kompos yang sudah sepenuhnya matang, bahkan ini sudah Beli ayak. Kemudian kompos yang masih setengah jadi. Jadi kompos yang masih setengah proses. Belum saatnya kita panen, akan tapi sudah bisa kita gunakan. Nah, pada video kali ini Beli akan membahas perbedaan kedua jenis bahan ini dan bagaimana cara aplikasi pada tanaman. Karena bila kita keliru menggunakannya, maka akan menjadi bumerang bagi tanaman kita. Nah, tapi sebelumnya Beli ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang menjalankannya di seluruh Indonesia. Oke, langsung saja ya. Sebelum ke perbedaannya, apa sih persamaannya? Nah, bahan yang ada di sebelah kiri sahabat dan di sebelah kanan sahabat sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi, yang sudah menjadi kompos secara sempurna seperti ini sebenarnya adalah yang ini, akan tetapi mengalami proses dekomposisi lebih lama sehingga menjadi lebih hancur, terurai oleh organisme pengurai maupun mikroorganisme pengurai. Nah, jadi bedakan antara organisme pengurai dengan mikroorganisme pengurai. Nah, kemudian mengenai perbedaannya jelas berbeda. Nah, kompos yang sudah jadi ini jelas memiliki CN rasio di angka 20 sampai dengan 30. Itu adalah CN rasio yang ideal bagi kompos yang akan kita panen. Sedangkan kompos yang baru setengah matang seperti ini jelas memiliki CN rasio yang lebih besar. Tapi bahannya dari daun-daun seperti ini. Nah, daun biasanya memiliki CN rasio antara sekitar 40 sampai dengan 60. Jadi tentu CN rasionya belum seideal kompos yang sudah jadi. Perbedaan yang kedua adalah pH. Nah, bila sahabat mengukur pH-nya, pH kompos yang ideal itu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7,5. Beda halnya dengan kompos yang baru setengah jadi karena di sini masih ada aktivitas mikroorganisme yang menguraikannya sehingga di sini pH-nya akan drop di bawah 6,5. Nah, tapi bukan berarti kompos yang setengah jadi seperti ini tidak bisa kita gunakan. Justru dari pengalaman Beli, ternyata kompos ini pun sangat baik kita gunakan bila penggunaannya atau metodenya tepat. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kompos yang sudah sepenuhnya matang. Nah, kalau mengenai kompos yang ini tentu sudah sering Beli ajarkan dari beberapa tahun Beli keluar-keluar di YouTube ini, sahabat. Untuk kompos ini bisa kita gunakan sebagai campuran media tanam. Untuk membuat media dalam polybag, sahabat bisa menggunakan satu bagian kompos, kemudian satu bagian tanah, juga satu bagian dari arang sekam. Kita campurkan, kemudian kita masukkan ke dalam polybag dan menjadi media tanam yang sangat baik bagi tanaman sahabat. Kemudian selain itu, kompos yang sudah jadi seperti ini bisa menjadi layer paling atas apabila kita membuat raised bed. Jadi, misalkan bawahnya kita bikin tanah atau campuran dengan tanah dan daun-daunan, kemudian bagian atasnya 5 cm paling atas kita bisa berikan pure kompos saja. Beli pernah perlihatkan seperti apa caranya di video-video tahun 2020 atau 2021 ya, Beli lupa. Tapi di sana Beli jabarkan seperti itu cara kita untuk mendapatkan media raised bed yang baik dan menunjang dari kesehatan dan pertumbuhan tanaman kita. Nah, kemudian kita loncat ke sini. Bagaimana cara menggunakan ini, Beli? Cara menggunakannya juga sudah pernah sebenarnya Beli rekam di video-video tahun 2020, 2019. Intinya adalah gunakan pada media yang tepat, komposisi yang tepat, dan waktu yang tepat. Maka kompos setengah jadi ini akan menjadi makanan bagi tanah kita dan kemudian akan menutrisi tanaman dengan sangat baik. Caranya, nah di sini Beli akan mempraktekkannya langsung, sahabatnya. Misalkan sahabat menggunakan media tanam di wadah polybag seperti ini. Yang pertama, ingat catat baik-baik ya. Nah, yang pertama Beli akan menggunakan terlebih dahulu, ini adalah arang sahabatnya. Bagian paling bawah Beli gunakan arang. Karena apa? Karena kita akan menggunakan yang ini, si kompos yang belum jadi atau kompos setengah matang. Maka ini bukan tanpa alasan. Jadi pertama kita berikan arang di bagian paling bawah, layer paling bawah kita gunakan arang. Tidak usah banyak-banyak, cukup 2 genggam saja, 2 atau 3 genggam saja sahabat ya. Kemudian kita tambahkan di layer berikutnya adalah ini, kompos yang belum jadi. Atau sahabat bisa menggunakan juga daun-daun yang sudah mulai membusuk di bawah pepohonan atau di bawah rumpun bambu. Jadi, atau kompos yang sudah sahabat bikin namun belum jadi atau setengah matang. Nah, kita akan berikan di layer bukan paling bawah ya, tapi layer kedua setelah arang yang tadi kita berikan. Nah, ini bahkan belum sepenuhnya, setengah jadi pun belum. Ini baru sekitar 25% terurai. Kemudian setelah kita berikan layer keduanya berupa kompos setengah matang, maka layer terakhirnya atau bagian paling atas Beli akan gunakan tanah
inilah tanah topsoil. Apa itu tanah topsoil? Sahabat bisa lihat lagi di video-video Bali Organik TV sebelumnya. Tanah topsoil kemudian kita campurkan dengan arang sekam. Perbandingannya 1:1 sahabat ya. 1 bagian dari tanah topsoil kemudian dengan 1 bagian arang sekam. Nah, kemudian hasilnya menjadi seperti ini sahabat. Nah, ini adalah tanah yang dicampur dengan arang sekam. Beli tidak mencampurkan kompos di sini sahabat karena sudah ada persediaan makanan yang akan didapatkan oleh akar ketika tanaman mulai menyentuh bagian bawah ini. Tapi di sini Beli menggunakan biang kompos sedikit saja sahabat ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Jadi Beli akan perlihatkan seberapa banyak Beli menggunakan biang kompos. Nah, tidak sampai 1 genggam sahabat ya. Mungkin ini sekitar 1 sendok makan, dan ini akan memberikan efek yang sangat berbeda apabila kita menggunakan metode media tanam seperti ini. Nah, bagi yang tidak memiliki biang kompos, kabar baiknya di bulan Ramadan ini sahabat, biang kompos kembali hadir di Shopee dan bisa didapatkan lagi di BOTV Shop, di Deki.id, kemudian juga ada Budi Mulyono dari Surabaya. Dan bahkan di bulan Ramadan ini Beli memberikan diskon sampai dengan 10%. Hanya di awal bulan Ramadan ini sahabat ya. Jadi silahkan cek di kolom komentar paling atas. Nah, kemudian ketika tercampur sempurna, kita tinggal masukkan ke dalam polybag ini sahabat. Nah, inilah media tanam yang sahabat bisa gunakan, dan daya tahan media tanam ini, daya tahan artinya media tanam ini mampu menutrisi sampai dengan 1 tahun sahabat. Sahabat bisa buktikan sendiri, sahabat tanam tanaman yang bisa berusia sampai 1 tahun dan lihat pertumbuhannya seperti apa. Apalagi hanya menanam tanaman-tanaman yang berusia pendek antara 1 sampai dengan 3 bulan. Tentu saja ini akan menyokong pertumbuhan tanaman sahabat dengan sangat baik. Nah, kemudian kompos yang setengah matang ini juga bisa kita aplikasikan pada permukaan paling atas dari polybag sahabat. Jadi bisa sebagai mulsa sekaligus juga nantinya akan menutrisi tanaman kita. Jadi berikan tipis-tipis pada permukaan paling atas di polybag kita. Ini juga bisa menekan pertumbuhan dari gulma yang berpotensi tumbuh di permukaan paling atas dari polybag kita. Nah, oke, cukup sekian video Beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya. Ayah, aku menemukan sarang burung. Wah. Sarang burung? Hah? Ada burungnya nggak? Tidak ada, hanya ini aja. Nggak ada sayang. Nggak ada, ini dia udah menetas. Jadi udah ditinggal sama si burung. Nah, besok-besok kalau nemu kayak gini, kalau misalkan ada burungnya, dikembalikan ke pohonnya ya. Nanti kalau nggak bisa manjat, bilangin ayah. Nanti ayah yang manjat ya. Oke deh. Ayah, ini harus dibuang nggak ya? Enggak, jangan dibuang. Kita bikin ini jadi kompos. Jadi namanya kompos dari rumput kering. Ya.